Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi di ibadah hari Minggu Pelayan Anak GPB Jemaat Bukit Muria tanggal 6 Desember. Golongan anak tanggung. Hari ini Kak Geta akan ditemani oleh Kak Reko dan Kak Ina. Selamat beribadah. Adik-adik, apa kabar? Adik-adik dalam keadaan sehat bukan? Wah, Kak Ina lihat Kak adik-adik sudah siap di depan TV. Adik-adik mau beribadah kan? Sudah mandi belum? Hebat, sudah cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Ya kan Kak Reko? Betul. Adik-adik sudah makan? Sudah sarapan? Hebat, luar biasa. Yuk, kita beribadah ya. Kak Ina undang adik-adik berdiri. Kita menyanyikan lagu Selamat Pagi. Silakan Kak Reko. Selamat pagi, selamat pagi, kawanku semua. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, kawanku semua. Selamat pagi. Udah semangat? Mau lebih semangat lagi? Kita nyanyi satu lagu. Duduk senang, berjalan senang. Silakan Kak. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sekali lagi. Duduk senang, berjalan senang, Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Nah, adik-adik sudah semangat pastinya. Kita akan mulai ibadah. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah, Kak Ina persilakan adik-adik untuk menyiapkan Alkitab dan Kidung Cerianya. Ayo, siapa yang belum ambil Kidung Ceria dan Alkitab, silakan sekarang ambil. Sudah adik-adik? Sudah siap? Kita akan masuk ke dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kita buka Kidung Ceria kita. Kita buka Kidung Ceria 151. Aku bersuka cita. Aku bersuka cita. Aku bersuka cita. Pembukaan. Lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kembali di pagi hari ini kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan sudah menjaga dan menyertai kami dalam tidur kami tadi malam. Terima kasih Engkau membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Sebentar kami akan beribadah. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Dan biarlah ibadah ini boleh jadi dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita buka Kidung Ceria kita dari Kidung Ceria 223 bait pertama. Tuhan, Kau memanggil aku. Tuhan, Kau memanggil aku siap mendengar. Aku hamba-Mu selalu, aku siap mendengar. Firman-Mu pembimbingku, aku siap mendengar. Terima kasih Kak Ina. Adik-adik, sebentar lagi kita akan masuki firman Tuhan. Untuk itu, ambil Alkitabnya, kita buka dari Yesaya 30, ayatnya yang ke-19 sampai 26. Sekali lagi dari Yesaya 30, ayat 18 sampai 26.
Kita biarkan Alkitab kita terbuka, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, puji dan syukur Tuhan kami menghadap-Mu. Tuhan, terima kasih Engkau telah membimbing kami hingga pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Bimbing kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan sebaik mungkin sehingga kami dapat bertumbuh melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita membaca bersama-sama Yesaya 30 ayat 18 sampai 26. Janji keselamatan bagi Sion. Sebab itu, Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit, hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh, hai bangsa di Sion, yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru pada saat Ia mendengarkan teriakmu, Ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuang seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu, dan dari hasil tanah itu, kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu, ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan kedelai-kedelai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang, akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar, apabila menara-menara runtuh. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari. Pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Adik-adik, cerita pada pagi hari ini menceritakan tentang bangsa Israel yang merindu, yang sedang dalam pencobaan, di mana bangsa Israel sedang dijajah adik-adik. Sehingga mendengar seruan bangsa Israel, Allah ingin menyelamatkan umatnya dari kesengsaraan tersebut. Allah rindu untuk memulihkan bangsa Israel. Melalui Nabi Yesaya, bangsa Israel diingatkan untuk bertobat. Sehingga keegoisan umat Israel, ketidakpercayaannya, ketidaksetiaan umat Israel yang sering menyembah lembu emas, patung lembu emas, menyembah berhala, dan lebih mempercayai manusia-manusia yang lebih kuat daripada mereka. Karena mereka sedang dijajah, jadi mereka lebih mempercayai penjajah karena lebih kuat dari mereka. Sehingga mereka lupa bahwa mereka mempunyai sosok pribadi yang lebih kuat, yaitu Allah. Nah, Tuhan ingin menyerukan kembali dan Tuhan ingin menyembuhkan bangsa Israel dari kesengsaraan itu. Sehingga Nabi Yesaya berulang kali meyakinkan bangsa Israel untuk kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan akan menolong jika umat Israel kembali menyembah Tuhan. Dan janji Allah ya adik-adik, janji Allah itu akan selalu ditepati. Karena Allah sudah berjanji untuk memulihkan bangsa Israel. Begitu banyak janji Allah yang kita pernah dengar dari kisah-kisah Nabi sebelumnya. Masih ada yang ingat? Kisah-kisah Nabi seperti Nabi Nuh, Nabi Musa. Ya, kakak kasih contoh cerita tentang Nabi Musa terlebih dahulu. Bagaimana Allah berjanji untuk menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Bangsa Israel pada saat itu diperbudak oleh bangsa Mesir sehingga mereka mengeluh
Tuhan tolong kami, Allah tolong kami. Kami udah nggak tahan lagi dengan perbudakan di sini. Mereka berseru-seru kepada Allah untuk diselamatkan. Allah yang mendengar sedang dalam proses penyelamatan tersebut. Karena Allah tidak langsung menolong secara langsung, tapi mempersiapkan seseorang, yaitu Nabi Musa. Musa disiapkan Allah dari pertemuannya melalui semak yang terbakar. Nah, dari situ Allah mulai membentuk Musa sebagai pemimpin bangsa Israel nantinya, sehingga mereka dapat kembali ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Tetapi proses itu memakan waktu yang lama adik-adik. Gak hanya langsung terjadi. Musa yang ragu diyakinkan oleh Tuhan, dan akhirnya setelah Musa siap, Musa bertemu dengan Firaun. Firaun adalah raja di Mesir saat itu. Musa menyuruhkan kepada Firaun agar membebaskan umat Israel. Pertama kali bertemu dengan Firaun, ditolak. Begitu juga yang kedua, begitu juga yang ketiga. Pada akhirnya Tuhan Allah memberikan 10 tulah sebagai hukuman kepada Firaun. Masih ingat 10 tulah tersebut? Kalau nggak ingat, kakak ceritakan lagi nih. Ada tulah pertama, air menjadi darah. Tulah kedua, katak. Ketiga itu nyamuk. Keempat, lalat pikat. Kelima, ada penyakit sampar pada ternak. Keenam itu bara. Ketujuh, hujan es. Kedelapan itu belalang. Kesembilan, gelap gulita. Dan 10, meninggalnya anak sulung yang berada di tanah Mesir. Nah, melalui tulah-tulah tersebut, akhirnya di tulah ke-10, Firaun melepaskan umat Israel. Tetapi setelah Musa membawa umat Israel sedang menuju ke tanah terjanji yang dijanjikan oleh Allah, mereka harus menyeberangi suatu laut yang sangat luas, yang sangat dalam. Namanya Laut Teberau. Melihat keadaan di mana Firaun sedang mengejar bangsa Israel, umat Israel dengan kereta kudanya, dengan pasukannya, umat Israel kebingungan dan ketakutan. Tetapi Allah berfirman, "Hai Musa, ulurkan tongkatmu dan angkatlah tanganmu." Yang terjadi setelah Musa mengulurkan tangannya dan mengangkat tongkatnya, air laut Teberau tadi terbuka, sehingga umat Israel dapat melewati jalan itu. Tetapi pasukan Mesir tidak berhenti sampai situ. Mereka tetap mengejar. Pada akhirnya Tuhan kembali menyuruh Musa untuk mengulurkan tangannya dan mengangkat tongkatnya, sehingga laut yang terbelah tertutup kembali, sehingga para tentara Mesir tenggelam di dalamnya. Artinya adalah Allah selalu melihat umatnya. Allah menjanjikan keselamatan. Sehingga walaupun waktunya begitu lama, tapi di saat yang tepat ketika kita membutuhkan, Tuhan memberikan janjinya tersebut. Jadi adik-adik, Tuhan kita luar biasa ya. Ada yang masih meragukan tentang keluar biasaan Tuhan kita? Kakak kasih contoh lagi, satu cerita lagi, yaitu Nabi Nuh. Ada yang ingat ya ceritanya? Nabi Nuh diminta Allah untuk membuat sebuah bahtera yang begitu besar, tapi di pegunungan. Lucu ya, masa buat perahu, bahtera yang begitu besar di atas pegunungan, kenapa nggak di pinggir laut? Kan bahtera digunakan untuk mengapung di atas laut. Tetapi tetapi Nabi Nuh tidak mempertanyakan itu. Dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Walaupun banyak yang meledek, mengejek, ditertawai, Nabi Nuh tetap percaya apa yang diperintahkan oleh Allah. Sehingga bahtera itu terbuat. Tetapi pada akhirnya bahtera itu jadi, adik-adik. Masih ada yang ingat berapa panjang, lebar, dan tingginya? Kalau nggak ada yang ingat, kakak ingatin, itu panjangnya sekitar 300 hasta. Ya, panjangnya 300 hasta, lebarnya 50 hasta, dan tingginya 30 hasta. Kira-kira itu gedenya seperti kapal Titanic mungkin ya.
gede banget, tetapi dibikin di atas gunung. Ternyata Allah punya rencana bahwa Allah akan menenggelamkan seluruh bumi, kecuali orang dan hewan-hewan yang akan naik di bahtera tersebut, yaitu bahtera Nuh. Nuh dan keluarga dan hewan-hewan yang diperintahkan Nuh untuk dimasukkan di bahtera itu tetap selamat. Pada akhirnya mereka dapat melihat air yang menutupi bumi surut dan melihat pelangi. Artinya adik-adik, Allah memberikan perintah itu untuk sesuatu yang baik, tidak pernah tentang membuat kita menjadi lebih buruk, membuat kita rugi. Tidak adik-adik, ternyata Allah punya rencana, dan rencana itu selalu baik, sehingga seperti pelangi sesudah hujan tadi, setelah kejadian air bah tadi. Nah adik-adik, bacaan ini mengingatkan kita, dan kisah-kisah tadi mengingat kita betapa hebat dan luar biasanya Tuhan kita memberikan janjinya. Janjinya tidak pernah tidak ditepati dan selalu ditepati. Dan ingat, Tuhan Allah juga menjanjikan kita, yaitu menyertai kita sampai kapanpun itu. Sehingga sampai saat ini kita pun disertai oleh Tuhan. Tuhan Allah melalui hati kita. Kita sering mendengarkan sesuatu yang baik datang dari dalam diri kita. Yang kita dengar adalah suara Roh Kudus, suara Roh Pemelihara. Jadi adik-adik, kalau nanti adik-adik pengen, aku pengen dapat nilai bagus, tapi nggak mau belajar, itu artinya kamu egois. Tapi dalam hati ada berkata, kalau kamu mau dapat nilai bagus, kamu harus belajar. Sama seperti Nabi Nuh tadi, Nabi Nuh setia dan melakukan segala sesuatu terlebih dahulu. Dan akhirnya janji ditepati. Begitu juga dengan kamu, kita adik-adik dan kakak. Ketika Allah berjanji akan menyertai kita, kita penuhi apa yang harus kita apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Seperti yang paling utama adalah kita harus percaya. Kita harus percaya bahwa Allah adalah sumber pengharapan dan Allah akan menepati janjinya. Yang kedua, kita harus selalu bersyukur sebab Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Dan yang ketiga, jangan lupa Allah adalah Allah yang mengasihi kita. Jadi jangan pernah berpikir bahwa Allah tidak mengasihi kita. Jadi Allah sumber pengharapan, kita harus tetap setia dan kita harus mencintai. Baik itu Tuhan, kita harus mencintai Allah, kita harus mencintai diri kita harus mencintai keluarga kita dan setiap orang yang ada di sekitar kita. Begitulah firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Adik-adik, sebentar kita akan masuki doa syafaat. Untuk itu, mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, puji dan syukur Tuhan kami menghadap-Mu kembali. Tuhan, pada saat ini, pada kesempatan ini, kami ingin berdoa untuk firman yang telah Kau berikan pada kami pada pagi hari ini. Kiranya firman ini dapat menjadi berkat bagi kami, sehingga kami dapat tumbuh dan berkembang demi kemuliaan nama-Mu. Tuhan, pada kesempatan ini juga kami ingin mendoakan keluarga kami ya Tuhan, papa, mama, kakak, dan semua yang baik berada di dekat kami maupun yang sedang di luar rumah kami. Berkati setiap keluarga kami dimanapun mereka berada. Tuntun mereka ya Tuhan, jaga mereka sehingga kami nanti dapat berkumpul bersama-sama lagi, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk para pelayan kami, baik itu kakak-kakak layan kami, para tim Inforkomlit yang telah membantu kami, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu di setiap hari Minggu ini ya Tuhan. Jaga kesehatan mereka, bimbing mereka dalam setiap kehidupan mereka, sehingga kami dapat terus mendengarkan firman pada Minggu nanti ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin mendoakan untuk gereja kami, berkati para pendeta, para orang-orang yang bekerja dalam pelayanan-Mu, jaga kesehatan mereka sehingga mereka dapat terus menyebarkan kabar sukacita bagi kami jemaatnya ya Tuhan. Tuhan juga berkati bangsa negara kami yang sedang dalam keadaan yang luar biasa.
begitu banyak yang telah terjadi di dalam bangsa ini, tetapi kiranya Tuhan mau selalu menjaga kesatuan, kenyamanan, dan keamanan bangsa ini sebagai satu bangsa yang besar Indonesia, seperti yang telah Kau berikan kepada kami, negara yang besar dan penuh akan kekayaan kebudayaannya ya Tuhan. Bimbing kami menjadi anak-anak dan juga calon pemimpin masa depan, sehingga kami dapat bertumbuh sebagai warga Indonesia yang takut akan Tuhan ya Tuhan. Berkati juga para pemimpin kami, terutama Bapak Presiden dan para menteri di setiap kebijakan yang mereka ambil dapat menjadi berkat bagi kami warganya, dan berilah mereka kebijaksanaan dan hikmat dalam setiap keputusan yang mereka ambil. Berkati juga para penjaga keamanan kami, baik itu Polri ataupun TNI. Berilah mereka kesehatan, kebijaksanaan dalam menjaga keamanan bangsa ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga mendoakan teman-teman kami yang tidak dapat bertemu pada saat ini. Berkati mereka, jaga mereka, berikanlah mereka kesehatan, sehingga suatu saat nanti kami dapat berkumpul bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan juga berkati teman-teman kami yang sedang berulang tahun, yang sedang sakit, yang sedang berulang tahun. Tuhan menambahkan umur mereka, berkati mereka agar dapat terus tumbuh, dan juga teman-teman yang sakit, jamah mereka ya Tuhan, sembuhkanlah mereka, dan berkati setiap makanan yang mereka makan agar dapat membantu mereka menjadi lebih sehat lagi ya Tuhan. Tuhan, masih begitu banyak yang kami ingin doakan, tetapi kami tahu Tuhan mengerti apa yang menjadi kerinduan kami. Doa yang kurang sempurna ini kami aturkan melalui anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tetapi jangan masukkan kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik sudah mendengar firman Tuhan, bukan? Firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita punya Allah yang hebat, kita punya Allah yang baik, kita punya Allah yang penuh kasih, yang akan selalu menggenapi janjinya. Untuk merespon firman Tuhan itu, kita menyanyi dari Kidung Ceria 176, Allah adalah kasih. Adik-adik sudah merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk merespon kasih Tuhan itu, kita akan memberikan persembahan. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 217, bait 1 dan 2. Beri padanya. Silakan. Karena Engkau kepunyaannya.
kita akan mendoakan persembahan kita. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih setia Tuhan yang selalu berlimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu yang Engkau berikan kepada kami hari demi hari. Tuhan, kami memberikan persembahan, sebagian kecil yang kami terima daripada-Mu. Tuhan, kiranya kuduskan persembahan kami ini. Dan kiranya Tuhan, biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan di ladang Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita akan menyanyi lagu penutup dari Kidung Ceria 267, bait 1 dan 4. Siapa yang berpegang? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bait keempat, kasihnya yang kekal takkan kita kenal sebelum padanya berserah. Hidup bahagia disediakannya bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Adik-adik, sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu kita kembali bersatu dalam doa. Angkat tangan, tutup mata, kita berdoa. Allah Bapa dan Raja surga, kembali kami menghadap-Mu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini yang mengajarkan kami agar untuk tetap setia, tetap berpengharapan kepada diri-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu hanya Engkau-lah yang dapat menyertai kami dan keselamatan hanya ada dalam diri-Mu. Tuntun kami anak-anak-Mu agar dapat terus tumbuh berkembang, berbuah demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami juga akan kembali kegiatan kami masing-masing. Kami akan berpisah satu dengan yang lain di dalam aktivitas kami selama seminggu ke depan. Tuntun kami ya Tuhan, sehingga minggu depan kami dapat berkumpul bersama-sama lagi, walaupun secara virtual, di ibadah hari Minggu Pelayanan Anak nanti ya Tuhan. Bimbing kami terus, tuntun kami serahkan kehidupan kami di dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih.